Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat datang Bapak Ibu semua. Oke, aduh, jangan bosan ya Bapak Ibu, pagi ketemu ya, siang ketemu. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan sedikit review ya terhadap apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan ya, Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu buat dalam forum diskusi. Kira-kira hal-hal apa saja yang memang menarik untuk kita diskusikan bersama. Nah, mohon maaf jika ada suara-suara ini berisik sedikit. Sebentar. Oke. Nah, di dalam ujian mana ini? Nah, ini jadi di dalam PPG itu ada salah satu indikatornya itu apa yang terjadi ya. Jadi dampak dari bergeser. Jadi kan kita kan beruntung ya. Jadi memang kita ada di ekuator ya. Ada di ekuator ya, kemudian kita membentuk sudut ya, inklinasi 23,5 derajat ya. Nah, kita mendapatkan intensitas harian matahari yang sama ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama ya, kenapa di Indonesia ada 2 musim? Maka Bapak Ibu ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Kenapa di Indonesia itu memiliki 2 musim, tidak seperti di daerah subtropis yang memiliki 4 musim? Jawabannya bukan karena kita mah di ekuator gitu. Kira-kira apa yang membuat alasannya make sense? Silahkan. Saya tidak akan menjawab kalau belum ada yang ini mencoba. Silakan Bapak Ibu. Saya tunggu. Silakan. Karena kita berada di garis khatulistiwa, bukan Pak? Nah, itu tadi saya udah bilang. Oh. Jawabannya jangan bilang karena kita ada di garis khatulistiwa. Apa yang menyebabkan kita ada 2 musim? Ada mungkin pernah mendengar penjelasannya atau bagaimana? Silahkan. Bu Okta, mana Bu Okta? Iya Pak, mau coba nih Pak, nggak tahu benar atau salah ya Pak. Iya, kalau misalkan di Indonesia kan terletak di antara 2 benua dan 2 samudra Pak, jadi itu memungkinkan Indonesia memiliki 2 musim, terus ditambah lagi Indonesia juga ada angin muson barat, angin muson timur, gitu Nah, Pak. apa tuh angin muson barat dan angin muson timur itu apa sebenarnya? Kenapa bisa ada angin muson barat dan ada angin muson timur, Bu? Angin muson itu apa sih dan kenapa bisa ada angin ya? Sekarang itu kan sebenarnya pergantian musim. Bapak Ibu bisa merasakan di di luar itu angin kencang ya. Ke rumah Bapak Ibu kencang nggak angin?
Nah, itu angin muson yang Bapak Ibu rasakan ya sekarang. Sebentar. Oke, saya coba search. Nah, Pak mau coba jawab Pak, boleh Pak? Pak Fajar mangga. Yuk, Biantos. Ya. Yuk, gimana Pak? Jadi kenapa ya Indonesia itu punya 2 musim? Karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson ini terjadi karena proses perpindahan tekanan udara yang tinggi ke tekanan udara yang rendah. Contohnya adalah angin muson barat. Angin muson barat itu terjadi karena tekanan di wilayah Asia lebih tinggi ketimbang ke wilayah Australia, sehingga angin itu menuju dari daratan Asia ke benua Australia, sehingga menyebabkan Indonesia itu mengalami musim penghujan, Pak. Oh gitu. Iya. Kebalikannya dari angin muson timur, Pak. Kalau angin muson timur itu berhembusnya dari April sampai September, itu dari benua Australia ke benua Asia, Pak. Sehingga menyebabkan perbedaan itu tadi, Pak. Kurang lebih gitu, Pak. Bener nggak ya? Pertanyaan lagi saya. Kira-kira kalau itu kita jelaskan ke anak SMP ngerti nggak Bapak? Agak susah sih, Pak ya. Susah ya, Pak ya. Nah, jadi kadang kita teh gitu ngejelasin aja musim gitu kan, musimnya punya orang lain gitu kan. Sedangkan daerah kita sendiri nggak pernah kita tanya gitu kan. Ini mah refleksi buat kita semua gitu. Refleksi buat kita semua memang betapa kita itu memang harus sama-sama lebih melek gitu kan. Jadi ada mungkin beberapa hal yang menarik gitu kan. Nah, dan yang memang perlu kita gali. Nah, ini berkaitan dengan fenomena musim yang terjadi di Indonesia ya. Kelihatan Bapak Ibu? Bentar, ini kelihatan? Saya share screen. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, jadi kurang lebih kan begini. Ini tuh sebenarnya garis tengahnya nggak pas ini. Sebenarnya garisnya di sini nih. Iya, monggo. Ya, nah ini. Jadi kan garis tengahnya itu yang ini kan. Nah, di sini. Jadi coba deh Bapak Ibu lihat ya. Ini kan utara ya Pak. Belahan utara, ini belahan selatan. Pertanyaan saya, di sebelah utara lebih banyak daratan atau lebih banyak lautan Bapak Ibu? Nih. Nih. Kan? Nih. Jawabannya di utara itu lebih banyak daratan Bapak Ibu. Nah, sedangkan di belahan bagian selatan, nah ini, itu lebih luas lautannya. Jadi screen-nya nggak berubah ya Pak? Atau punya saya saja ini? Ya sama Bu, nggak kelihatan ya. Yang mana ditunjuknya, yang mana nggak kelihatan? Iya, nggak kelihatan. Oke, sebentar, saya coba share screen. Mungkin share screen-nya sebentar. Saya tuh sebenarnya menggaris, cuma ini kelihatan nggak garisnya? Sini ada garis merah, kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, kalau sekarang ada Pak. Sekarang ada, Pak. Sekarang ada. Tadi Google aja tampilannya. Oke, nah gini. Jadi lihat Bapak Ibu, di sebelah utara banyak daratannya, di sebelah selatan lebih banyak lautan. Jadi kalau matahari lebih banyak menyinari daratan, Bapak Ibu, maka intensitas hujan ya itu menjadi rendah. Kenapa menjadi rendah? Karena penguapannya sedikit. Benar nggak? Iya. Ketika matahari ada di selatan, ini, maka dia lebih banyak menyinari lautan, ya. Maka intensitas hujan dia besar. Makanya kenapa ketika matahari, nah ini nih, garis edar matahari ya.
Jadi bentar. Oh, coba di sini deh. Di sini saya udah deh gambarnya. Ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Oke. Nah, kodenya apa ya, Bapak Ibu? Nah ini nih. Nah ini aja. Nah gini. Kira-kira ini kalau digambarkan, nah ini nih saya maksudnya. Saya ingin menggambar ini maksudnya. Jadi saya tulis di bawah. Nah gini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini ada garis ini, ada garis ya. Ini kan bulan Maret, Bapak Ibu. Maret, kemudian naik ke Juni itu ke matahari ya, ke utara. Jadi ini matahari relatif bergerak ke utara. Kemudian ini matahari relatif bergerak ke selatan. Bagaimana ini ngebuktiinnya, Bapak Ibu pernah nggak memperhatikan? Aslinya pernah nggak Bapak Ibu memperhatikan kayak ini? Ini sebenarnya maknanya kayak apa ini? Maksudnya apa? Maksudnya gini nih, saya coba gambarkan ya menggunakan stellarium. Jadi ada Bapak Ibu kalau istilahnya mengobservasi gitu kan. Ini kan analisis data. Nah, ini sekarang kita mengobservasi. Nah, Bapak Ibu bisa kelihatan ini selatan ada? Bentar. Oke. Iya, ada, Pak. Oke, ini ada timur ya. Iya. Oke, matahari terbit dari timur ya. Timur. Matahari terbit dari timur. Nah, coba lihat Bapak Ibu, di sini tanggal 21 Maret ya. Nah, sekarang kita pindah dulu ke Khatulistiwa Bapak Ibu. Kita pindah ke mana? Bontang. Nah ya, ke Bontang. Nah, ini di garis Khatulistiwa kan, benar kan? Nah, ini kita pindah ke Bontang Bapak Ibu. Kemudian kita melihat kapan matahari terbit. Jadi matahari kayaknya terbit di jam 7-an. Oh, terlalu tinggi. Jam 6. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, ini kan timur ya Bapak Ibu. Kalau kita buat garis ya, garis. Nah, ini kan atasnya itu utara Bapak Ibu. Jadi sebelah kiri dia utara. Oke. Sebelah kanan dia selatan. Oke. Nah, Bapak Ibu coba buktikan ya. Tanggal 21 Maret ya. Kita lihat tanggal 21 Maret. 21 Maret. Lihat Bapak Ibu. Tanggal 21 Maret matahari itu tepat ya melalui garis Khatulistiwa Bapak Ibu. Kelihatan? Iya. Iya kelihatan, Pak. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kalau tanggal 21 Maret jam 5.30, nah itu tepat matahari itu ada di timur terbitnya. Gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat tanggal 21 Juni. Jadi kita geser Bapak Ibu pada jam yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Jadi ketika tangannya bergeser ya, maka dia sedikit demi sedikit bergerak ke utara sampai tanggal 21 Juni. Coba kita perhatikan. Nih, dia bergeser Bapak Ibu ke utara, lihat. Tuh, kelihatan? Sampai tanggal 21 Juni. Nah, ini kan ini udah Juli. Nah, nih, 21 Juni ya. Ketika masuk Juli dia balik lagi. Tuh, ke selatan. Nah, ini sampai ketemu di titik 23 September. Nah, 23 Agustus Nah, 23 September. Nah, udah gitu tanggal 22 Desember ya dia balik lagi ke selatan. Nah nih Desember. Nah, ketika bumi itu matahari itu ya ada ke utara gini, maka dia lebih banyak memanasi daratan. Makanya antara 21 Maret ya sampai 23 September itu musim panas atau kita bilang musim kemarau atau kita sebut bahasa Inggrisnya dry season ya. Jadi ini musim panas. Kenapa? Karena dia lebih banyak menyinari daratan. Oke. Nah, kemudian ketika ke bawah ke sini, nah ini kan gerak semu tahunan ini. Maka dia lebih banyak menyinari lautan gitu. Sehingga intensitas penguapan tinggi dan curah hujan pun otomatis tinggi. Gitu. Itulah yang menyebabkan cara mudah lah ya menjelaskan ke anak gitu kan. Itu kenapa
Indonesia memiliki 2 musim. Kira-kira bisa dipahami? Ya, Pak. Oke. Nah, itu menarik ya. Nah, sekarang ada hal lain yang lebih menarik. Ini Bu Resiknya baru jawab nih. Oke. Lagi pakai Zoom lain. Oke. Nah, jadi itu penyebab ya. Jadi penyebab dia dari ini ke atas ke bawah. Nah ini. Nah tentu ya saya coba stop lagi. Nah ini ibarat sebuah bola, Bapak Ibu. Nah bola ya. Jadi di utara di ke ekuator itu ya, kalau dia melingkar, Bapak Ibu, dia mengalami kecepatan putaran yang kecepatan putaran kecepatan linier ya kita bilangnya ya. Nah, bukan kecepatan sudut ya. Jadi kecepatannya putaran ini kan itu sampai 1.600 km per jam ya kecepatannya. Nah, Kang daftar hadir. Ya, nanti kita masuk ke BBB ya nanti kalau udah jam 4-an lah ya. Ini buat supaya ada daftar hadir ya. Nah, di tengah itu dia paling cepat Bapak Ibu. Putarannya. Makin sini makin pelan gitu. Makin bawah juga makin pelan putarannya. Itu makanya di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan kita mungkin merasakan waktu yang berbeda ya dibandingkan dengan yang di sini. Gitu. Misalnya nanti bahkan di utara Bapak Ibu itu seharinya itu 6 bulan Bapak Ibu. Ya. Saya bisa berikan perlihatkan ke Bapak Ibu, kita pindah ke kutub utara ya. Nah ini selama 6 bulan itu Bapak Ibu, itu malam gitu, malam. Jadi Bapak Ibu tidak bisa merasakan siang. Bayangkan berbulan-bulan malam gitu. Jadi apa rasanya? Nah ini berhari-hari siang Bapak Ibu. Bayangkan nih ya, jam 24 malam. Jadi siapa bilang jam 24 itu malam? Ya, di kutub utara tuh jam 24 malam tuh siang Bapak Ibu. Gitu. Jadi nggak seperti kita ada di ekuator. Jadi kita merasakan pagi ya siang 24 jam ya, hampir 24 jam. Malam juga hampir 24 jam. Nah, di belahan bumi utara dan selatan itu makin ke utara itu makin seperti ini tendensinya. Lantas gimana kalau orang muslim sholat gitu ya, mengikuti wilayah bagian tengah yang masih bisa ditentukan siang dan malamnya gitu. Nah kayak begini, jadi kita merasakan waktu berbeda ya. Bayangkan ini misalnya kan ini kan jam 24 malam ya, tapi kita bilang sekarang itu jam 12 siang ya. Nah kata siapa jam 12 siang? Tidak. Kalau di kutub itu jam 12 itu juga bisa malam ya, jam 12 siang. Nah, ini yang terjadi gitu. Nah, karena perbedaan ini, maka intensitas matahari ya menyinari wilayah yang ada di utara, ada di kutub ya, dengan intensitas matahari yang kita terima di ekuator dia berbeda. Gitu. Nah, perbedaan panas ya Bapak Ibu yang dirasakan dari bumi yang ada di ekuator dengan yang di atas ini memicu arus konveksi. Gitu, arus konveksi. Kenapa? Karena udara itu pasti bakal bergerak gitu kan. Nah, ini kan dari mana? Nah, ya, ini kan kalau kita lihat dalam panci ya, dalam panci itu kan kita lihat pancinya kita panaskan. Nah, maka dia akan bergerak tuh si butiran-butiran itu kan dari panas dia ke atas yang dingin, kemudian dingin dia bertukar ke bawah. Nah, ini juga akan terjadi. Jadi angin muson itu terjadi akibat apa? Akibat bumi itu ya kombinasi ya dari bumi itu berotasi dan berevolusi. Nah, sehingga apa menyebabkan panas ya. Jadi secara tahunan dia memang persebaran panasnya itu berubah ya secara sedikit demi sedikit. Nah, akibat putaran ini menghasilkan apa? Kecepatan angin yang berbeda gitu di antara di utara dan sampai ke di ekuator sampai ke utara gitu sehingga tertimbullah namanya angin muson. Gitu. Angin muson tuh. Jadi karena ada dua, pertama perbedaan kecepatan ya
perbedaan kecepatan tuh. Tadi ada apa nih? Tadi ada komet ya. Nah, perbedaan kecepatan. Yang kedua adalah perbedaan intensitas cahaya matahari yang diterima di bumi di wilayah yang berbeda gitu. Nah, perbedaan ini mengakibatkan apa? Perubahan arah mata angin gitu. Nah, angin muson tuh terjadi memang perubahan arah mata angin secara kumulatif ya dalam rentang tahunan. Jadi apakah dia bergerak tadi dari menghembuskan angin dari darat gitu kan? Kalau anginnya awalnya dari darat ya pasti bakal kering gitu. Tapi kalau anginnya berasal dari lautan pasti dia bakal membawa awan hujan gitu. Nah, kira-kira demikian. Itu diskusi kita ya. Sekarang kan sudut kita 23,5. Nah, bagaimana kalau sudutnya itu lebih daripada 23,5? Nah, tentu akan berdampak kepada mata angin dan akan berdampak kepada cuaca dan musim yang terjadi di bumi, gitu. Ya. Nah, jika sekarang sudutnya itu kurang dari 23,5 derajat, nah tentunya kasihannya orang yang ada di ekuator. Dia mungkin bahkan mengalami panas terus-menerus, jadi nggak ada kesempatan nanti buat hujan. Nah, sedangkan yang ada makin ke utara, dia bakal dingin terus-menerus gitu. Nah, kira-kira kayak begitu. Nah, waktu juga sama berubah. Silakan Bapak Ibu, kita coba Bapak Ibu barangkali ada yang perlu didiskusikan, kita konfirmasikan, coba kita diskusikan bersama. Mangga, Bu Dia, mangga Bu Dia. Mau nanya Pak, Mangga. apa ya tadi yang perubahan sudut ekuator itu apakah salah satunya yang berdampak itu seperti iklim yang beberapa tahun ini ya Pak ya, kan berubah tuh musim kemarau lebih panjang ya daripada musim penghujannya. Apakah itu penyebab dari berubahnya misalkan sudut ekuator itu? Kalau sudut ekuator itu tidak berubah. Jadi Apa tadi? Inklinasi itu tidak berubah dari dulu, masih tetap 23,5 derajat. Oh gitu. Ya, tapi dampak sekarang itu perubahan kenapa kok musim hujannya kok lebih lama atau musim kemaraunya lebih lama, kadang nggak teratur, itu terjadi karena pemanasan global. Nah ini. Jadi Salah satunya itu ya. Ya, jadi penyebab utama utama ya. itu adalah pemanasan global. Jadi pemanasan global itu ya terjadi karena memang intensitas penguapan dari karbon CO2 ya. Jadi karbon dioksida itu tinggi di angkasa. Sehingga ini mengakibatkan intensitas cahaya yang masuk ya ke bumi, dia nggak bisa mantul lagi gitu ke bumi. Jadi bumi itu makin lama makin panas. Iya. Ketika bumi makin lama makin panas, otomatis daerah ekuator tuh makin lama makin kering gitu. Jadi makin kering. Nah, ketika ya makin kering gitu kan. Nah, jadi Nah, kemudian juga karena memang kutub juga mencair gitu kan, ya. Di es mencair, jadi ya makin lama bumi makin tenggelam kan, secara perlahan. Tapi sebenarnya ketika kayak sekarang nih terjadi pandemi, kan aktivitas orang itu berkurang ya Bapak Ibu. Jadi itu sebenarnya memulihkan lagi ke kondisi awal gitu. Jadi luar biasa ya bumi ini diciptakan ya. Jadi ada mekanisme recovery. Contoh aja kita bisa lihat ya, misalnya ikan-ikan yang tadinya nggak lewat, jadi ada penyu-penyu yang tadinya itu nggak ke pantai sekarang jadi ke pantai. Itu memang terjadi perubahan penurunan kadar CO2 di luar angkasa akibat penurunan aktivitas manusia. Jadi makanya kita harus merawat bumi dengan sebijak-bijaknya gitu ya. Nah, itu juga berdampak pada perubahan musim pasti. Nah, nih ada pertanyaan ya. Apakah kita masih nyaman? Ya, tentu nggak ada pilihan lain. Kita memang sudah diciptakan untuk hidup di bumi gitu masalahnya. Jadi, misalnya gini, apakah kita bisa hidup di Mars gitu kan? Di Mars, apa masalah utama ketika kita hidup di Mars? Masalahnya itu mungkin kita bisa bawa oksigen ya. Oksigen bawa aja ke Mars. Tapi setelah oksigen dipakai, apakah ada mekanisme recovery oksigen?
CO2 gitu menjadi oksigen lagi. Nah ini kan memerlukan apa? Pohon kan. Nah pohon untuk hidup itu kan perlu apa? Perlu air gitu kan. Selain perlu air dia perlu mineral. Nah apakah mineral di Mars sama dengan di bumi? Tentu tidak sama. Jadi memang kita hidup dari kesetimbangan ekosistem yang terjadi di bumi gitu kan. Memang Allah ciptakan kita untuk hidup di bumi. Tapi kalau suatu saat misalnya kita punya teknologi yang mampu membuat siklus cycle gitu kan, siklus oksigen gitu kan, siklus nitrogen, siklus apalagi ya mineral lain-lainnya. Nah mampu kita buat ya direkayasa. Nah ini adalah planet possibility-nya tinggi. Jadi kita bisa hidup di Mars. Kalau Venus, kita bisa hidup di Venus? Sangat mustahil bisa hidup. Kenapa? Karena satu hari di Venus lebih lama daripada 1 tahun di Venus. Apa akibatnya? Nih, wajah Venus di sini yang menghadap ke matahari, dia bisa 150 derajat Celcius, bahkan lebih. Bayangkan apa orang bisa hidup di sini. Tapi sebaliknya ada hidup di sini dia bisa minus 50 derajat Celcius. Orang nggak bisa tahan. Kalau ini Bapak punten, Bapak share screen nggak Pak? saya share screen. Kok saya nggak ngelihat? Saya nggak bisa lihat Pak. Oh iya betul. Jadi Bapak kasihan Bapak tadi ngejelasin, saya nggak ngelihat layarnya. Nah ini saya lihat kelihatan sekarang. Makanya Bapak Ibu jangan diam aja. Udah Pak, udah. Oke. Udah Pak. Udah Pak, masuk Pak. Nah ini, untung ya. Nah ini, jadi kita nggak bisa hidup di Venus Bapak Ibu. Nah ini kondisinya. Apalagi di Merkurius ya udah sangat mustahil, terlalu dekat matahari. Ini terlalu besar. Jadi dia intensitas matahari yang diterima terlalu tinggi. Sedangkan di Mars dia masih bisa hidup karena mungkin jeda siang dan malamnya 20 derajat Celcius ya. Nah, itu masih bisa direkayasa lah ya. Nah, kalau di bumi kan siang malamnya 5 gitu kan, nggak terlalu signifikan. Jadi ini memungkinkan hidup asalkan memang kita bisa membuat siklus ini. Ya. Membuat siklus oksigen, nitrogen, siklus mineral dan lain-lain lah pokoknya. Menyuburkan tanah dan lain-lain. Gitu ya. Nah ini. Tuh, ini lebih ya. Nah, ini datanya kebangetan ini. Salah nulis. Masa malamnya 480 derajat Celcius. Oke. Ini bisa diklik nggak ya, punten? Oh, enggak. Bukan saya yang buat, Bapak Ibu ini. Saya coba nerangkan aja. Nah, ini efek rumah kaca ya. Jadi, efek rumah kaca itu mengakibatkan apa? Apakah efek rumah kaca itu gedung kaca? Itu salah ya. Kalau buat anak-anak mungkin membayangkan efek rumah kaca itu ini, jadi rumah yang banyak kacanya gitu. Ternyata bukan ini yang dimaksud. Ya. Nah, apakah ini? Ini bukan juga ya. Tapi ibarat ya. Jadi ketika cahaya matahari masuk, kemudian dia balik, karena di sini ada lapisan pemantul cahaya ya dari CO2, maka dia balik lagi. Mengakibatkan apa? Suhu di dalam lingkungan di sini makin lama makin panas. Ini bisa diklik. Oh, ini kayaknya bisa nih. Jadi nggak bisa. Nah, ini nggak bisa ya. Apa-apalah, lanjut dulu aja. Oke, soalnya ini materi ini nggak terlalu susah lah. Materi ini nggak perlu pendalaman lebih dalam ya, karena yakin Bapak Ibu mah bisa lah mudah menerangkan ini. Nah, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang perlu kita diskusikan. Jadi kita mungkin mencoba mereview beberapa hal yang mungkin menarik ya dan masih kontroversial. Ini dampak dari efek rumah kaca ya. Temperatur meningkat, air laut memuai, permukaan air laut meningkat, dan lain-lain. Ya, kalau Bapak Ibu orang Bekasi mungkin bisa merasakan. Jadi dulu mungkin bisa lihat daratan tuh 500 meter ke depan. Tapi makin sini,
makin mendekati rumah nih, bahaya. Kalau cara mudahnya ya dibuatlah tanggul ya, dibuat pemecah ombak gitu kan, tanggul pemecah ombak. Tapi kan itu namanya juga buatan manusia, jadi tidak seperti buatan Allah gitu kan, dari pohon gitu kan. Jadi itu berbeda kualitasnya. Ini terlalu teoritis ya. Nah, ini apa saja yang bisa kita lakukan ya ini? Mungkin hal-hal ya reuse, recycle, lain-lain. Jadi semakin sini sebenarnya teknologi itu makin concern ke lingkungan ya, lingkungan. Coba Bapak Ibu perhatikan misalnya ya, motor kan. Dulu itu motor pakai karburator ya. Nah, karburator tuh otomatis asapnya luar biasa banyak. Kemudian digantilah sistem injeksi ya. Nah, injeksi juga makin sini makin bertahap. Awalnya Euro 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 ya. Standarnya itu sampai dia rendah sekali karbonnya. Jadi makin sini standarnya dia makin rendah karbonnya. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan bensin ya. Misalnya tadi kan bensin yang awalnya pakai premium ya, oktannya berapa? 88%, kemudian ganti ke Pertamax ya. Pertalite dulu 90%, Pertamax 92%, sekarang pakai Pertamax Turbo gitu kan, 95%. Nah, Bapak Ibu yang mana? Mau yang murah atau mau yang ini? Milih yang mana Bapak Ibu? Nah, kondisi pandemi saya pakai yang ini saja atau yang ini. Percaya deh Bapak Ibu. Bapak Ibu pakai yang ini, maka motor Bapak Ibu lebih awet ya. Lebih awet ya. Untuk jangka panjang gitu. Nah, itu kira-kira apalah hal-hal yang menarik untuk bisa kita diskusikan. Nah, mungkin ada hal-hal lain yang barangkali belum termasuk ya di dalam pembahasan saya karena kelewat satu dan lain hal, silakan ditanyakan. Jadi kita bisa mengetahui. Kalau Bapak Ibu belum mengetahui pertanyaannya yang mana atau harus bertanya kayak apa, wah itu harus baca lagi modulnya ya. Saya yakin Bapak Ibu udah menamatkan modulnya. Nah, beberapa aktivitas dalam modul mungkin bisa untuk jadi kita diskusikan kan. Silakan. Ini ada apa ya? Kok saya nggak bisa nge-klik ini. Assalamualaikum Pak. Silakan Bu, Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak, jadi penasaran nih Pak. Silakan Bu. Ini Pak, kan sekarang ini sudah pemanasan globalnya sudah semakin kelihatannya semakin besar gitu Pak ya. Itu kan adanya kerusakan dan menyebabkan rusak karena disebabkan karena rusaknya lapisan ozon Pak. Iya. Nah, lapisan ozon di sini kalau untuk mengetahui seberapa besar kerusakannya itu, apakah ada alat buat mengukurnya gitu Pak, atau untuk mengetahuinya itu bagaimana begitu? Iya. Jadi nah di sini kita bisa cek ya di Google. Nah, ini cara mengetahuinya pakai apa? Cara mengetahuinya kita menggunakan termometer panas, Bapak Ibu. Jadi pakai spektroskopi seperti yang saya sampaikan. Jadi ini mengukurnya itu menggunakan satelit, Bapak Ibu. Jadi dengan satelit difoto gitu, difoto mana nih? Nah ini ya. Jadi difotolah permukaan panas yang dipancarkan dari bumi gitu. Jadi kita memoto panas yang dipancarkan dari bumi. Nah, lubang ozon itu menarik Bapak Ibu. Jadi lubang ozon itu selalu mendekati kutub.
di kutub seperti ini. Jadi lihat Bapak Ibu. Jadi di kutub itu dia ada lubang ozon kayak begini. Kenapa lubang ozon tuh kok ada di kutub gitu kan? Kenapa nggak ada di khatulistiwa? Karena bumi ini berotasi Bapak Ibu. Jadi ibarat berotasi ya. Misalnya Bapak Ibu punya CD gitu kan? Disimpan lumpur gitu kan? Atau air itu kita putar, otomatis kan dia tersebar makin jauh gitu. Nah ini kan udara ini buminya berputar, otomatis udara itu akan menghuni lebih banyak daerah ekuator gitu. Ibarat cincin Jupiter ya. Cincin Jupiter nggak akan pernah ada di mana, di kutub Jupiter gitu. Kenapa? Karena Jupiternya berputar, menarik debu-debu. Nah, debu-debu itu otomatis akan berada di daerah cincin itu, di daerah ekuator. Nah, seperti ini. Karena kan ini debu sebenarnya, debunya Jupiter. Nah, karena Jupiternya berputar dan dia menarik, otomatis titik kesetimbangannya, energi potensial terendahnya bakal didapatkan di tengah-tengah. Jadi ibarat ini juga punya bola. Nah, bola itu udara, dikasih tali, Bapak Ibu putar, otomatis kan akan dekat dengan bidang putarannya, bidang edar putaran. Gitu. Nah, itulah yang terjadi pada ozon. Jadi kan ozon itu sebenarnya tanpa udara kan, kosong gitu kan, ozonnya kosong. Sedangkan di luar ozon ini dia udara. Nah, buminya berputar narik udara. Nah, kalau ozonnya kosong seperti ini dan buminya dia ada sudut 3,5 derajat kan, otomatis dia kadang ke utara, kadang ke selatan. Nah, kalau memang mataharinya sedang menghadap di ekuator, mungkin nggak masalah kan, tidak terasa di bagian kutubnya gitu kan, suhunya sedikit. Tapi ketika mataharinya ya relatif bergerak sedikit demi sedikit ke utara atau ke selatan, otomatis kan akan memanasi intensitasnya itu memanasi kutub, baik yang ada di kutub utara maupun yang ada di kutub selatan. Gitu, sehingga sedikit demi sedikit kutub itu bakal mencair. Begitu Bapak Ibu. Bisa terbayang? Dilihatnya pakai apa ya? Pakai teleskop di luar angkasa dari satelit. Ada lagi yang menarik untuk didiskusikan? Kalau belum ada, kita pindah sekarang ke Big Blue Button supaya secara administrasi kita bisa terpenuhi ya, karena kita kan harus ikutan di BBBB itu ya, BBB ya, ikutin berapa menit gitu kan. Ya nanti saya coba memeriksa tugas-tugas dari Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita pindah ke BBB ya. Nah ini mungkin udah udah ada ininya linknya. Bu Endang, udah ada Bu? Pak. Iya Pak. Oke. Nah, kita pindah dulu ya Bu. Ya baik Pak. Oke.